Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali saya Intan Arita bisa kembali menyapa Anda di program Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Seperti biasa kita pasti akan membahas mengenai tumbuh kembang anak. Dan di sini setiap harinya kita punya tema-tema yang cukup menarik dengan narasumber yang juga luar biasa dan juga bintang tamu yang pasti langsung mengalami mengenai tema kita kali ini. Dan mengenai bintang tamu nih, saya mau nge-rap sedikit nih. Yo yo yo, hey mamen, apa kabar? Baik men. Kayaknya kalau gue jadi penyanyi rap, hancur ya dunia rapper Indonesia ya. Cocok lah, Cocok ya butuh lah sosok seorang Ibu gitu ya? rapper, ibu dan ya aktif Oke. dan Jadi Fade to Black kira-kira kapan mau ngajak bareng nih duet nih? ya bisa diatur. Oke. Oke, sudah ada Tito Fade to Black yang hadir di Kinanti. Apa kabar? Baik. Gimana rasanya diundang di acara ibu dan anak ini? Wow, ya berasa bapak-bapak ya. Ya iyalah, masa jadi berasa ibu-ibu, khawatir juga ya. Hampir. Oke, sebelum kita bahas temanya apa dan juga seperti apa, kamu penasaran kan temanya apa sih? Nggak tahu kan? Bingung kan? Ya udah, kita ajak pemirsa untuk melihat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, apakah ibu tahu bakat yang tersimpan pada anak ibu? Kecerdasan anak beraneka ragam, Bu. Salah satunya bakat. Ibu perlu tahu anak di masa pertumbuhannya sebagai orang tua wajib menumbuhkan bakat mereka. Agar mereka tahu kemana tujuan hidup mereka di masa depan. Jangan batasi kegiatan mereka, Bu. Semakin beragam aktivitasnya, semakin besar kesempatan mereka mengeksplorasi bakatnya. Kalau sekarang mungkin karena berisik anaknya maunya jadi presiden. Olahraga, seni. Nyanyi, Anak saya sekarang lagi suka main bola nih. Karena dia lebih ke fisik, kayak sekarang karena kebetulan ada Car Free Day, setiap hari Minggu saya ajak dia untuk lari. Karena juga posturnya dia besar, saya pengen dia supaya nggak terlalu gemuk banget gitu ya. Jadi selalu kegiatan-kegiatannya itu sifatnya menyangkut dengan fisik gitu. Ingat, Bu, bukan berarti anak yang tidak juara kelas tidak berbakat. Mereka mempunyai bidang tersendiri untuk mengembangkan bakatnya. Sekarang bagaimana kita sebagai orang tua mendorong agar bakat anak kita tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa, Bu, beri mereka motivasi yang kuat dari orang tua dan lingkungan sekitar. Saksikan Kinanti ya. mungkin gak selalu mengontrol tapi keep him on track kali ya. Jadi tetap ngebebasin, tapi yang namanya anak muda pasti kan belum tahu banget apa yang dia mau sebetulnya. Jadi situlah peran orang tua kali ya untuk keep on track aja. Ini apa, mengikut kesukaan anak-anak di klub olahraga, belajar musik. Oh, saya kasih les, terus ikut-ikutin lomba kalau ada lomba kayak gitu. Cara penyalurannya ya untuk mengembangkan bakatnya saya ikutkan dia serta di klub bola di sekolah. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut bola, dia nggak lupa, saya ajak ikut nonton supaya lihat teknik-tekniknya, supaya dia bisa makin berkembang. Gitu aja. Kebetulan karena dia cukup aktif, postur tubuh juga mendukung, dia senang olahraga, jadi ya olahraga juga macam-macam, ya basket iya, berenang iya. Biasanya saya atur waktunya untuk schedule kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan hobinya dia. Karena dia senang basket, dia ikut latihan rutin eskul di sekolah. Karena dia juga senang renang, saya masukin dia di les minggu sekali untuk berenang. Ya pemirsa, ternyata tadi kita akan membahas mengenai bakat dan minat dari anak nih. Bakat minat dari anak ya Tito ya, bukan bakat dan minat dari orang tuanya. Udah lewat ya. Udah lewat ya. Oke, Tito, nih aku mau ngasih tau kamu nih, jangan lupa untuk membaca Parents Indonesia dan juga buat pemirsa juga nih, karena di sini banyak sekali informasi menarik tentang tumbuh kembang anak. Karena Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Dipegang deh, dibaca-baca nanti ya, pegang dulu aja. Kamu gimana? Anak udah berapa sekarang? Sekarang kebetulan kita baru dapat 2. Baru dapat 2. 2 lagi ya, biar posisi sama. Boleh. Boleh diatur. Boleh diatur, ntar gue tanya istri gue dulu. Yang pertama namanya siapa? Yang pertama perempuan, umur 3 tahun 9 bulan, namanya Naitisha. Naitisha, dipanggilnya?
Tisha. 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 Terus kalau yang kedua? Yang kedua baru sebulan 20 hari. Wow, baru lahiran Baru dong ya? lahir September kemarin tanggal 1. Namanya Kaivan Kaisar Budi Dwinanto. Kaivan Cowok. Kaisar Budi Dwinanto. Budi Dwinanto. Oke, kalau gitu kita panggil keluarga kecilnya boleh Boleh, dong. boleh. Masuk ke sini ada Nia dan Tisha. Tisha yang kita undang ya. Kalau babynya nggak kita undang dulu ya. Halo. Salam sayang. Dia bingung kok kamu cengak-cengok sih sayang. Iya ya, boleh duduk di situ. Oke, ini baru melahirkan juga berarti ya? Oke. Ibu-ibu melahirkan sekarang luar biasa kan? Nah, langsung aktivitas ya. Oke, berarti ini adalah putri yang pertama. Betul. Rencana mempunyai berapa sih anaknya? Berapa? Satu sebenarnya tadi. Satu sebenarnya. Oh, sama tadi juga saya satu. Keluar tuh 3 di belakang. Musim hujan, Bu. Kru. Udah kelihatan belum bakat Tisha kayak ayahnya nih nyanyi, nge-rap? So far sih dia dari kecil udah jago ngomong. Jadi kemampuan verbalnya gue bilang sih hebat. Hebat ya? Dia jadi ya kemungkinan ada kali bakat ke nyanyi ya. Nah, Tisha kalau besar mau jadi apa? jadi apa? Jadi dokter. Tuh kan ayahnya aja yang bilang jadi penyanyi. Enggak, itu mimpi gue dulu, mimpi gue dulu itu. Minat bakat bapaknya nih. Enggak kesampean dulu. Enggak kesampean. Mau jadi dokter apa? Dokter apa? Oh jadi bu guru sekarang. Emang kalau cita-cita nggak jauh dari dua itu ya. Dokter, bu guru, Standar ya? dokter. Standar anakku juga Standar, gitu. iya. Terus mau kayak mama apa kayak ayah? Manggilnya apa? Mama, papa? Bunda sama papa. Oh, bunda sama papa. Mau kayak bunda apa mau kayak papa? Bunda, dia bundanya pelan-pelan. Emang gitu sih Naf, Oh, jaga gitu ya? perasaan ayah ya Nak ya. Makasih sayang, kamu perhatian banget sama papa. Kamu care banget sama papa ya. Untuk melihat minat bakat anak nih kalian berdua nih, apakah diarahkan tanda kutip gitu, atau memang ya udah deh anaknya maunya apa terserah gitu? Kayaknya untuk ini masih 3 tahun lah, jadi menurut gue sih ya let it flow aja. Maunya dia Frozen apa? dong. Gimana dia tahu Nay? Kamu nyanyi dong. Gimana Frozen? Bisa nggak? Dia mau ditutup. Jadi nggak ada arahan tertentu sih. Kita jadi orang tua pengennya yang anak mau aja. Cuman ya kita fokusin yang mau itu selama itu positif dan manfaat buat dia nanti ke depan. So Didukung ya. ya harus. Oke, ya nanti kita akan bahas lagi ngobrol-ngobrol lagi dengan Tito dan juga keluarga kecilnya. Dan nanti kita juga akan mengundang seorang psikolog pemirsa untuk membahas mengenai minat dan bakat ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya, kita kembali ke Kinanti dan seperti biasa kami juga mengajak Anda pemirsa untuk ikutan berinteraksi di sini. Anda bisa telepon di 021-515-5111 atau bisa juga melalui Twitter kami di @kinantijaktv. Dan sambil membahas minat bakat kayaknya nggak seru kalau nggak ada pakarnya ya, ada narasumber ahlinya ya. Kita pagi ini yaitu ada seorang psikolog yaitu Mbak R.A. Oriza Sativa SPC CHCCR. Bo, ulangin. Oke, Mbak Oriza silakan Mbak. Mbak hampir keseleo Mbak saya Mbak. Apa kabar? Aduh, sorry. Sehat Mbak? Saling sesel dong sama aku. Hai. Sweet banget. Aduh lembut banget sih. Tisha tadi katanya mau nyanyi Mbak Oriza. Oh, Boleh ya bagus nyanyi ya? nih, pasti Nyanyi suaranya ditemenin ya. ayah ya. Pegang mic-nya gini nih. Nih pegang mic. No. Coba kita Coba hitungin nyanyi. yuk. 1, 2, 3. Twinkle, twinkle, Dia malu pasnya. Dia ngaca dulu. Itu kacanya Tante Intan. Enak kan ngaca di situ ya. Lagi dong, lanjut dong. Nyanyi lagi dong. Twinkle. Dia malu. Lagi. Twinkle. twinkle, little star, how I wonder what you are. Out there, you are so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Pinter banget. Coba itu di bawah ada apa tadi ya? Kok ngeliatnya ke bawah pula? Pinter banget sih pakai mic, Tisha ya. pelan aja. Berhubung pakai mic dia imut-imut aja ya. Ini Mbak, kita lagi membahas mengenai minat dan bakat anak nih Mbak nih. Kalau mengenai minat dan bakat, kadang ada orang yang ketuker nih. Sebenarnya ini hal yang sama atau berbeda sebenarnya Mbak? Minat dan bakat adalah sesuatu hal yang berbeda, sama sekali berbeda.
Biasanya adanya bakat diawali dengan minat dulu. Itu satu. Yang kedua, bakat itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya genetik alias diwariskan. Bakat nih Ya, bakat oke. sebetulnya. Nah, kalau minat itu bisa terbentuk karena lingkungan. Oke. Gitu. Kalau bakat itu bisa dari genetik dan bentukan lingkungan. Tapi kalau minat biasanya muncul murni dari lingkungan, Oh, macam itu. kalau minat tuh sama kayak tren nggak? Misalnya lingkungan lagi suka dengan tren lagunya K-pop, misalnya jadi mempelajari tariannya apa Bisa, semua. tapi kalau minat itu kadang-kadang tanpa tren atau apa tuh bisa aja sih gitu. Oh, oke. Misalnya ada role model, ada contoh dia jadi ikut, itu bisa aja sih gitu. Nah, berarti kalau gitu orang kalau udah didukung bakat genetiknya udah ada nih, kemudian ditambah dengan minat dan lingkungan yang mendukung, berarti itu lebih oke ya? Ya, betul. Jadi kalau udah ada minat, terus kemudian dia punya bakat alias punya potensi, terus dikembangkan, itu baru oke sebetulnya. Kadang-kadang banyak anak-anak itu punya minat aja tapi tidak punya bakat, atau dia punya bakat tapi tidak punya minat karena tidak disupport oleh orang tua semacam itu. Jadi akhirnya tidak menjadi apa-apa. Oh, oke. Nah, berarti kalau gitu kita nih sebagai orang tua bisa mendetek nih anak saya nih kayaknya bakatnya ini deh. Itu di usia berapa ya? Oh, bisa. terlihat? Jadi sebenarnya gini, Nay ini sebenarnya kita sudah bisa lihat kan gitu. Jadi sebenarnya gini, penjelasannya adalah mungkin sedikit agak sistematis dulu ya. Jadi maksudnya dari awal kita itu bisa mengamati bakat itu dari kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita dulu gitu kan. Hal-hal yang sederhana dulu. Terus kemudian dari hal-hal yang sederhana itu menetap nggak? Menjadi hobi nggak gitu kan? Nah, kalau misalnya itu perilakunya, kebiasaan itu menetap, menjadi hobi, mempunyai kualitas dan kuantitas, jangan-jangan dia punya bakat. Nah, kalau bakat, sekarang kemudian peran orang tua yang menentukan mau diterusin apa enggak. Orang tuanya cuek atau mau aware nih gitu. Kalau misalnya sadar anak punya bakat, terus kemudian dikembangkan, jadilah prestasi kan gitu. Iya. Bakatnya olahraga jadi atlet, kemudian bakatnya nyanyi jadi penyanyi, bakatnya nge-rap jadi rapper kayak ayahnya gini gitu kan gitu. Jadi seru aja sih gitu. Ini menurut ayahnya, nah ini katanya kan dia kemampuan berbicaranya lebih cepat gitu ya. Verbalisasinya. Ini sebentar. Ayahnya apa bundanya nih? Kayaknya ayahnya ya. Atau bundanya juga ya? Oh, Ayahnya dua-duanya. Dua-duanya kali ya. Jadi dia dari umur 2 tahun itu dia udah punya kosakata yang lumayan. Oh iya. Jadi kemampuan dia nyerap omongan kita ya as adult. Jadi kita obrol, kita nggak pernah nutup omongan selama itu diskusi di Jadi depan kemampuan berbahasa reseptifnya Ya, betul. bagus, Itu dia ya. maksudnya. Ekspresifnya bagus juga. Ekspresif. Banyak ngomong juga Ya. dong ya. Ya, kebetulan. Ceriwis nih, paling ceriwis kamu di rumah ya. Ya. Cerewet. Servisnya di rumah aja tapi. Oh, belum, bentar lagi ya. Bentar lagi Nanti Bun. kalau udah ngomong terus kita bingung deh. Jadi kalau kayak gitu apakah sudah menandakan bahwa oh berarti mungkin siapa tahu bisa kayak ayahnya kan rapper Bisa dibilang nih itu gitu atau apa, belum? deteksi Bisa dong, bakat. bisa. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara soal bakat zaman dulu, era-era kita dulu nih ya, kita kan, saya deh, Berdua ya. jadul, Berdua ya, jadul, berdua ya. jadul, Berdua, jadul, berdua. jadul. Saya Dan dan kita awet muda loh, lanjut. dan kru deh, dan kru gitu ya. Gak enak sama MP. Dulu tuh kan seolah-olah bakat cuma satu. Oh, nyanyi, ya udah nyanyi gitu. Jadi penyanyi aja. Sekarang itu kita punya multiple intelligence loh, gitu. Kecerdasan multiple yang dimana itu ternyata punya bakat-bakat yang bisa kita kembangkan. Nah, nanti kita Misalnya, bahas tuh tentang oke. multiple intelligence itu Apa tuh? tuh kan, bingung kan? Udah ntar ya dibahasnya pas off air ya. Oke pemirsa, kita akan membahas lagi mengenai minat dan bakat ini ternyata menarik sekali dan sebagai orang tua kita harus bisa mendeteksinya sejak dini nih biar bisa menjadi prestasi di kemudian harinya. Jangan kemana-mana, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati.